Selamat malam, Mbak Saudara semua. Bertemu kembali dengan saya, Petra Devati Peluhi, dalam pembacaan firman Tuhan. Pada malam hari ini, pembacaan akan kita lakukan dari kitab 2 Tawarikh 1, 2 Tawarikh pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Tapi sebelum kita melakukan pembacaan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, puji syukur, terima kasih kami menaikkan kehadirat-Mu, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa kami telah menerima yang terbaik daripada Engkau. Biar kami mengerti tujuan-tujuan-Mu, Tuhan, dan pada pembacaan malam hari ini, biar kami juga mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui pembacaan di kitab suci pada malam hari ini. Kami minta Roh Kudus-Mu memenuhi hati, pikiran, hidup kami, dan menerjemahkan kepada kami isi hati-Mu yang dibacakan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami, dan kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Baik, saudara semua, kita akan membaca dari kitab 2 Tawarikh pasal pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. 2 Tawarikh pasal pertama, ayat 14. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Ayat yang ke-17, sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Baik, sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saudara, dalam pembacaan ini dirinci betapa Raja Salomo itu raja yang kaya, raja yang tidak sama dengan raja-raja sebelumnya. Dia lebih kaya, dan raja-raja yang kemudian yang ada sesudah Salomo tidak pernah ada yang seperti dia. Bahkan di ayat 15 dibilang raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem, sama seperti batu. Wah, luar biasa raja ini. Orang berpikir mungkin tentu dia bekerja keras. Tentu dia mengelola kerajaannya, mengelola orang-orangnya, saudagar-saudagarnya dengan baik. Dan saya percaya itu terjadi, saudara. Tetapi bisa membuat persis seperti apa yang Salomo buat. Karena Israel bukanlah kerajaan yang besar. Dia tidak akan mampu melakukan hal-hal yang dia lakukan hanya dengan kekuatannya. Di ayat pertama dari kitab 2 Tawarikh 1 ini dicatat bahwa Tuhan menyertai dia. Karena penyertaan Tuhanlah Raja Salomo bisa menjadi raja yang terkaya bahkan sampai hari ini. Dia bekerja keras, dia mengelola dengan baik, dia berusaha apa yang bisa dia lakukan. Tetapi ada tangan Allah yang menyertai dia, sehingga kerajaan yang kecil ini bisa berkembang menjadi kuat dan menjadi kaya. Karena tangan Tuhan yang menyertainya.
Dari pembacaan ini kita belajar bahwa ada bagian kita, tapi ada juga bagian Tuhan. Kerjakan bagian kita dengan baik, sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak menolong kita. Dan kita membutuhkan Dia. Baik, sampai sedemikian jauh saya selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa ada bagian kami dan ada bagian Tuhan. Dan yang terpenting adalah bagian Tuhan. Ada batas-batas yang kami bisa lakukan dengan kekuatan dan kemampuan dan pengalaman kami. Tetapi ada hal-hal yang melampaui segala batas yang bisa Engkau lakukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar apa yang dibagikan malam hari ini betul-betul jatuh di tempat yang baik. Bertumbuh 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara. Sampai kita bertemu kembali di dalam pembacaan yang berikutnya. Ingat, ada bagian Tuhan, ada juga bagian manusia. Lakukan bagian kita, dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Percayakan Dia. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi